Kamu aku titipkan roh ke bumi, sret. Dalam keadaan suci, tapi ingat, kamu juga kembali ke saya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci juga. Seperti itu guys. Mantapnya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Alex Suryadi iki wae. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Alex. Guys, semoga kita semua pagi ini tetap dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kesehatan rohani, jasmani, dan diperlancar rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, pagi ini kita akan mengupas sedikit masalah, yakni tentang apa ya? Bentar. Tentang apa ya itu ya? Fitrah suci. Fitrah suci. Guys, Allah di saat kita lahir, Allah telah menitipkan kita, ibaratnya kita titipkan ke bumi. Seperti gini guys. Hei bumi, aku titipkan bayi ini, Abu Hasan, dalam keadaan suci kepadamu. Ini bumi, terima. Abu Hasan lahir dalam keadaan suci, fitrah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditaruh ke bumi. Lahirlah dia dalam kurun waktu usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Allah juga ada perhitungan. Kamu aku titipkan roh ke bumi, sret. Dalam keadaan suci, tapi ingat, kamu juga kembali ke saya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci juga. Seperti itu guys. Mantapnya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Jadi maknanya di sini, Allah kalau sudah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah ditaruh ke bumi ini, hanya satu manusia yang paling mulia, yaitu kembali ke Allah dalam keadaan fitrah. Dengan apa? Tidak tergoda di dunia, yaitu bagaimana caranya? Allah sudah memberi pesan. Apabila kalian menjalankan apa yang aku perintahkan dan kalian menjauhi apa yang aku larang, pasti kalian ke saya akan suci lagi. Seperti itu guys. Nah di sini tugas kita, bisa enggak selama di bumi kita melakukan hal tersebut, yaitu menjauhi larangan Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, melaksanakan perintahnya, melaksanakan yang diperintah oleh Allah kepada umatnya, kepada manusia, kepada kita. Bisa enggak melaksanakan seperti itu? Jadi Allah itu juga punya perhitungan guys kepada kita.
Kita contoh ya, contoh di bumi aja ya, cukup contoh di dunia ya. Saya punya golok nih. Saya punya golok. Saya titipkan kepada teman saya. Namanya sebut saja nama samaran Abu. Mas Abu, tolong terima golok ini. Saya titipkan golok ini kepadamu. Masih gilap, masih mulus guys. Masih mulus ya Mas Abu ya. Saya pamit dulu, saya mau keluar kota. Berangkatlah si Alek ini keluar kota. Berangkat keluar kota kurang lebih 2 minggu. Ternyata daripada golok itu nggak dipakai sama Mas Abu, dipakai untuk tebang pohon, dipakai untuk tebang rumput. Ternyata di situ ada batu, ada besi yang nyerempet di golok tersebut, sehingga golok itu apa? Gupil, gelombang gini, nggak mulus lagi. Setelah itu saya kembali ke Mas Abu 2 minggu kemudian. Mas Abu, mana golok yang saya titipkan? Diberikan sama Mas Abu. Setelah saya buka dari rangkanya, dari warengnya, seret, kok goloknya rusak semua Mas Abu? Seperti itu. Jadi kita naruh barang yang masih tajam, kembalinya juga harus tajam. Allah juga seperti itu. Naruh kita ke bumi dalam keadaan fitrah, kembalinya juga harus fitrah. Seperti itu. Nah, untuk menuju ke fitrah lagi, selama kita di bumi, ya jangan tergoda. Jangan tergoda hal-hal yang lain-lain, supaya kita kembali ke Allah tetap dalam keadaan fitrah. Itu seperti itu guys. Jadi nggak enak-enakan ke bumi enak gitu tonda. Jadi ada perhitungannya. Lahir fitrah, kembali juga dalam keadaan fitrah. Lahir fitrah, meninggal juga dalam keadaan fitrah. Itu masalah buat kita, PR buat kita. Bisa menjalani enggak? Ada gelombang, ada cobaan di dunia ini. Seperti itu guys. Dan golok tadi yang contoh tadi, golok itu bisa diterima sama Alek kalau walaupun rusak, walaupun dalam keadaan rusak, kalau legowo lah gitu. Kalau gak legowo ya gak bisa. Golok tadi diserahkan itu dalam keadaan gak rusak, terus dikembalikan rusak. Kalian pikir sendiri lah, gimana kira-kira kalau barang itu milik sampean. Seperti itu guys. Tips saya terakhir ya, untuk menjaga kefitrahan jiwa kita, lakukan satu wirid nafas terus, yaitu pas narik mengembuskan keluar Allah. Jadi secara tarik nafas gini terus, bernapas terus seperti itu. Lakukan Allah, Allah, seperti itu. Insya Allah kalau kita wirid rutin seperti itu, dengan tidak sengaja dan dengan dikontrol oleh hati, oleh kolbu kita secara nggak langsung akan terbawa arus jiwa kita, yaitu arus yang bagaimana? Menjauhi yang dilarang oleh Allah dan menjalankan yang diperintahnya oleh Allah, supaya
besok-besok kita kembali ke Allah dalam keadaan suci atau fitrah. Itu yang dianggap oleh Allah. Manusia itu makhluk yang paling mulia di hadapanku, yaitu makhluk yang bagaimana? Makhluk yang menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Seperti itu guys, pendapat saya. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys.